Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Ramadhani. Saya Firman Sofiani. Perkenalkan, saya Jovita Pianinawati. Perkenalkan, nama saya Ibu Anas Karpinanti. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dera Kusmawardani Rahman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai spektrofotometer. Pada presentasi kali ini, pembahasan kami yang pertama mengenai sejarah dan pengertian spektrofotometer, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga bagian-bagian dari spektrofotometer, yang keempat prinsip kerja, yang kelima cara penggunaan, yang keenam cara pemeliharaan, yang ketujuh konsep fisika, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah dan pengertian dari spektrofotometer. Jadi spektrofotometer ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1802. Seorang ilmuwan bernama William Hyde Wollaston membuat penemuan penting tentang adanya garis-garis hitam dalam spektrum optik. Lalu temuan William ini kemudian diperkuat kembali oleh ilmuwan bernama Joseph von Fraunhofer pada tahun 1814. Ia meneliti hal yang sama. Dari kedua ilmuwan tersebut dapat disimpulkan bahwa garis panjang gelombang dan garis-garis tersebut ditemukan. Lalu temuan mengenai alat spektrofotometer ini terus berlanjut seiring berkembangnya dengan zaman, hingga pada tahun 1905 ditemukan sebuah alat untuk melihat spektrum. Bentuknya itu hampir menyerupai tabung, dan alat ini yang kemudian disebut dengan spektrofotometer sederhana. Spektrofotometer kemudian terus berlanjut hingga terdapat penemuan tentang spektrofotometer modern. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan. Selanjutnya ada jenis-jenis spektrofotometer. Yang pertama itu berdasarkan sumber cahaya. Yang pertama ada spektrofotometer visible, itu menggunakan cahaya yang bisa dilihat oleh manusia. Yang kedua ada spektrofotometer UV atau spektrofotometer ultraviolet. Dia menggunakan cahaya ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang ketiga ada spektrofotometer UV visible. Ini adalah spektrofotometer yang menggunakan dua cahaya, jadi lebih fleksibel. Yang keempat ada spektrofotometer IR atau infrared. Dia menggunakan cahaya inframerah. Hasil analisa yang didapat biasanya berupa sinyal kromatogram, hubungan intensitas inframerah terhadap panjang gelombang. Selanjutnya ada jenis-jenis spektrofotometer berdasarkan jumlah detektor yang digunakan. Yang pertama ada spektrofotometer single beam, itu menggunakan satu sumber cahaya, juga punya satu kuvet. Yang kedua ada spektrofotometer double beam, itu punya dua kuvet dengan satu detektor. Yang ketiga ada spektrofotometer dual beam, itu punya dua kuvet juga tapi punya dua detektor. Yang keempat ada spektrofotometer ratio beam. Ratio beam spektrofotometer menggunakan perbandingan intensitas cahaya antara berkas sampel dan berkas referensi untuk menentukan absorbansi suatu sampel. Hasil dari pengukurannya biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik spektrum absorbansi. Selanjutnya ada bagian-bagian spektrofotometer. Yang pertama ada sumber cahaya spektrofotometer. Sumber cahaya ini biasanya berasal dari lampu. Nah, lampu yang biasa digunakan itu ada lampu tungsten dan lampu deuterium. Yang kedua ada monokromator. Monokromator di sini berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis yang kemudian digunakan sesuai kebutuhan panjang gelombang. Monokromator di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada slit in, prisma, dan slit out. Yang ketiga ada sampel compartment spektrofotometer, yang merupakan bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk meletakkan sampel di dalam kuvet. Nah, kuvet di sini biasanya terbuat dari kaca, kuarsa, atau silika. Yang terakhir ada detektor spektrofotometer yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar yang telah dilalui oleh sampel yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier, sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh recorder. Hasil pengukuran biasanya ditampilkan di layar
atau di monitor komputer yang memang sudah terhubung. Selanjutnya ada prinsip kerja spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer adalah berdasarkan dispersi cahaya dan memerlukan cermin prisma. Dispersi cahaya adalah kondisi di mana sebuah cahaya putih terurai menjadi beberapa spektrum warna. Cermin prisma berfungsi untuk memunculkan dispersi cahaya yang akan dilengkapi sebuah wadah khusus agar cahaya tidak bocor. Namun, seiring perkembangannya, cermin prisma biasanya digantikan dengan grating. Grating adalah cermin yang memiliki ribuan alur yang sejajar di bagian permukaannya. Selanjutnya, sumber cahaya akan menembakkan cahaya putih menuju lensa kolimator yang berfungsi untuk menyejajarkan cahaya. Setelah itu, cermin prisma akan menerima cahaya yang selanjutnya akan terurai, sehingga hanya ada satu cahaya yang akan keluar. Dari tahap inilah kecepatan dan panjang gelombang dapat diukur. Dispersi pada prisma akan menghasilkan kecepatan dan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda. Karena panjang gelombang pada masing-masing warna juga berbeda, prinsip kerja spektrofotometer juga mengikuti hukum Lambert-Beer. Lambert-Beer adalah hukum yang berhubungan erat dengan intensitas cahaya serta absorpsi. Intensitas cahaya biasanya bergantung pada konsentrasi sampel yang digunakan. Hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer merupakan dasar dari fotometri ketika menganalisa sebuah sampel. Jika cahaya monokromatik melalui suatu larutan, maka cahaya tersebut akan diserap, kemudian sebagian dipantulkan, dan bagian lainnya akan dipancarkan. Beberapa ketentuan agar hukum Lambert-Beer dapat berjalan. Yang pertama, sebuah cahaya yang masuk ke sampel adalah cahaya dengan panjang gelombang monokromatik. Yang kedua, cahaya yang terabsorpsi tidak dipengaruhi oleh hal lain di dalam larutan tersebut. Yang ketiga, absorpsi dapat terjadi dalam volume yang memiliki penampang yang sama. Yang keempat, tidak terjadi fosforesensi dan fluoresensi. Yang terakhir, indeks bias umumnya tidak bergantung pada konsentrasi di dalam larutan. Jadi, larutan seharusnya tidak pekat dan harus encer. Selanjutnya ada cara menggunakan spektrofotometer. Pada dasarnya, menggunakan spektrofotometer ini berbeda-beda, tergantung jenisnya. Kadang walaupun jenisnya sama, tetapi mereknya berbeda, itu pun berpengaruh terhadap cara menggunakan spektrofotometer. Nah, cara menggunakan spektrofotometer yang pertama itu siapkan sampel yang akan diperiksa, lalu amati terlebih dahulu larutan kontrol atau larutan blankonya. Kemudian bersihkan tabung reaksi atau kupet sebelum dipakai. Lalu masukkan sampel pada kupet tersebut. Selanjutnya, atur dan tentukan panjang dari gelombang cahaya untuk menganalisa sampel yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kalibrasi. Kalibrasi itu adalah proses pengecekan sesuai dengan standar yang ada. Letakkan larutan kontrol pada kupet dan tutup spektrofotometer. Kemudian, keluarkan larutan kontrol dan juga hasil uji kalibrasi, lalu catat hasilnya. Selanjutnya, ukur absorbansi dari sampel, kemudian bandingkan hasil kalibrasi dengan hasil absorbansi. Setelah itu, bersihkan kupet dan matikan spektrofotometer, lalu cabut daya listrik jika alatnya sudah tidak dipakai. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan spektrofotometer. Yang pertama yaitu membersihkan lensa dan jendela optik. Yang kedua, kalibrasi berkala. Yang ketiga, pemeriksaan sumber cahaya. Yang keempat, perawatan sel. Yang kelima, lingkungan pengoperasian. Yang keenam, pembaruan dan perawatan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kabel dan konektor. Selanjutnya ada konsep fisika dari spektrofotometer. Yang pertama ada intensitas cahaya dengan materi. Cahaya masuk ke dalam spektrofotometer akan diurai menjadi berbagai panjang gelombang dengan kisi diffraksi. Fenomena ini digunakan untuk memisahkan berbagai panjang gelombang cahaya. Yang kedua ada spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik memiliki panjang spektrum dan energinya masing-masing yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang tersebut. Yang ketiga ada hukum Lambert-Beer. Hukum ini menjelaskan bagaimana hubungan antara konsentrasi suatu zat dalam larutan dengan absorbansi cahaya. Selanjutnya ada prinsip diffraksi dan interferensi. Interaksi cahaya dengan materi ketika melewati sampel. Cahaya yang diserap lalu akan diteruskan dan dipantulkan. Spektrofotometer akan mengukur jumlah cahaya yang diteruskan dan diserap oleh sampel tersebut. Yang kelima ada intensitas cahaya dan transisi.
intensitas cahaya yang diukur oleh detektor spektrofotometer ditransmisikan dan diteruskan oleh sensor. Rasio intensitas cahaya yang datang digunakan untuk menghitung absorbensi yang berbanding terbalik dengan transmisi. Lalu yang keenam ada panjang gelombang maksimum absorbensi. Setiap zat memiliki gelombang absorbensi maksimumnya masing-masing. Ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk eksitasi elektron dalam molekul zat tersebut, sehingga menjadi kunci dalam identifikasi dan analisis kuantitatif. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, spektrofotometer merupakan suatu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak suatu zat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara materi dan cahaya. Selanjutnya, spektrofotometer dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan sumber cahayanya dan jumlah detektor yang digunakan. Terus juga spektrofotometer memiliki keterkaitan dengan penerapan konsep-konsep fisika, yaitu interaksi cahaya dan materi, spektrum elektromagnetik, dan hukum Lambert-Witt. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.